Halo teman-teman, kita akan belajar hari ini latihan soal menemukan informasi penting dan menentukan ide pokok pada teks non-fiksi. Mari kita belajar bersama-sama. Bacalah teks berikut. Kita akan baca bersama-sama ya teks ini. Cecak merupakan reptil yang bergerak dengan cara merayap. Cecak dapat merayap pada bidang mendatar maupun vertikal. Hewan ini biasa ditemukan di dinding atau langit-langit rumah. Pertanyaannya, berdasarkan informasi dalam teks, kemampuan merayap cecak dapat dilakukan pada bidang titik-titik. Jawaban yang benar pada bidang datar dan vertikal. Soal berikutnya. Perhatikan teks berikut ini. Pada telapak kaki cecak terdapat rambut-rambut halus yang disebut spatulae. Rambut-rambut tersebut sangat halus dan tipis. Keberadaan spatulae itulah yang membuat cecak dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Nah, kalimat utama paragraf di atas yaitu keberadaan spatulae itulah yang membuat cecak dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Perhatikan anak-anak, ketika kita menentukan kalimat utama, ketika di bagian akhir ada kata itulah atau oleh karena itu, maka demikian itu letak kalimat utama. Jadi pada teks di atas, letak kalimat utama ada di akhir paragraf atau disebut paragraf induktif, yaitu keberadaan spatulae itulah yang membuat cecak dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Kita ke soal berikutnya ya. Bacalah teks berikut. Kuda Nil adalah hewan besar yang biasa hidup di hutan. Hewan ini termasuk ke dalam kelompok mamalia. Mamalia besar ini mempunyai nama latin Hippopotamus amphibius. Kuda Nil merupakan mamalia terbesar ketiga setelah gajah dan badak. Kita amati soalnya. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks di atas yaitu A. Kuda Nil merupakan hewan predator. Perhatikan ya, kuda Nil termasuk jenis hewan mamalia. C. Kuda Nil adalah mamalia terbesar kedua. D. Kuda Nil memiliki kaki yang panjang dan lebar. Pernyataan yang sesuai yaitu, nah kita perhatikan jawabannya. B. Kuda Nil termasuk jenis hewan mamalia. Pada teks tidak diterangkan kalau kuda Nil itu hewan predator ataupun kuda Nil bukan mamalia terbesar kedua, melainkan mamalia terbesar yang ketiga. Kakinya panjang dan lebar, kita amati pada gambar juga tidak benar. Jadi pernyataan yang sesuai ada di bagian yang B. Kuda Nil termasuk hewan jenis mamalia. Kita perhatikan di sini. Hewan ini termasuk ke dalam kelompok mamalia. Nah, itu pernyataan yang sesuai. Sekarang kita amati, kita baca teks berikut. Soal nomor 5. Undur-undur termasuk salah satu jenis serangga. Undur-undur merupakan hewan yang unik karena biasanya berjalan mundur. Undur-undur biasanya dapat dijumpai di tempat yang hangat, tidak terlalu banyak cahaya, terlindung dan tanahnya halus berpasir. Pertanyaannya, topik yang dibahas pada teks di atas adalah apa anak-anak topiknya? Ya, tentang hewan undur-undur. Kita amati ya gambarnya, ada hewan undur-undur. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama-sama. Tetap semangat!